Dan kita juga berharap kepada pemimpin-pemimpin lain agar orang-orang yang membenci itu atau orang-orang yang mendukung itu, tantang dia. Kalau Anda membenci saya, tunjukkan faktanya apa yang Anda bencikan kepada saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mendoakan seluruh penonton channel YouTube Ustaz bin Arda agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, saya terkejut menyaksikan pembicaraan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam suatu wawancara. Dia mengatakan seperti menantang terhadap orang-orang yang selama ini mengatakannya menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan kebijakan yang diskriminatif, yang intoleran, yang menjadi buah tutur yang negatif selama ini. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari Gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu. Ini suatu kesempatan harusnya bagi pengkritik, bagi pihak-pihak yang tidak menyenangi Anies, bagi pihak-pihak yang oposisi terhadap Anies, untuk menunjukkan kepadanya yang dia tantang itu. Kalau tidak ada itu, terbukti bahwa apa yang dikatakan selama ini oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Anies hanya ungkapan sakit hati yang tidak berdasar. Sahabat BN, kita prihatin dengan kondisi bangsa ini akhir-akhir ini. Kenapa demikian? Ada pihak yang menjadi pendukung salah seorang tokoh. Dia mendukung dengan fanatisme buta. Salah pun didukung. Apapun perkataannya, perbuatannya, tindakannya, selalu dikatakannya baik. Padahal sebagai manusia tidak mungkin seseorang akan selalu baik, akan selalu positif, akan selalu tidak punya celah untuk khilaf. Tetapi sependukung fanatik buta ini kerjanya mendukung tanpa ada celah. Entah dipejamkannya matanya ketika dia melihat keburukan yang dilakukan oleh yang didukungnya itu, atau dia mungkin membelakang ketika melihat keburukan yang diambil oleh yang didukungnya itu. Sebaliknya lagi, pihak yang membenci seorang tokoh, apapun yang dilakukan oleh tokoh tersebut, oleh pemimpin tersebut, apapun yang dilakukannya, sebaik apapun kebijakan yang diambilnya, selalu dia katakan negatif, selalu dianggapnya buruk, jelek, sebaik apapun. Jadi ini menurut saya kebalikan dari fanatik buta. Ini namanya antimisme buta. Orang yang anti kepada seseorang, antinya memang buta. Dia seperti orang memakai kacamata hitam. Apapun yang dilakukan, apapun yang ada pada seseorang yang dilihatnya dengan kacamata hitamnya itu, selalu hitam. Orang memakai baju putih pun katanya hitam, dalam pandangnya hitam. Pokoknya baginya, sebaik apapun yang dilakukan orang tersebut,
sebaik apapun yang diperbuat oleh tokoh tersebut, oleh pemimpin tersebut, baginya jelek. Ini yang terjadi saat ini di negeri ini. Dia melakukan penilaian kepada seseorang. Dia melakukan penilaian kepada pemimpin yang dibencinya itu bukan berdasarkan fakta. Dia melakukan penilaian kepada yang didukungnya, yang disayangi itu bukan berdasarkan fakta. Artinya apa? Akal sehatnya telah hilang gara-gara dia mendukung seseorang dengan dukungan yang fanatik buta. Akal sehatnya telah lenyap gara-gara dia membenci seseorang dengan kebencian buta. Ini sangat berbahaya untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini ke depan kalau ini dibiarkan. Sangat-sangat berbahaya. Bisa membelah bangsa ini kalau ini dibiarkan terus-menerus. Bayangkan seseorang yang berpikir tanpa dengan akal yang sehat, tanpa dengan pikir yang jernih terhadap seseorang, baik di dalam mendukung seseorang maupun di dalam membenci seseorang. Berbahaya ini. Sekarang ini coba buktikan, kata Anies. Buktikan. Kalau ada selama ini mengatakan dia menjadi gubernur dengan kebijakan yang mungkin diskriminatif, buktikan, kata Anies. Jadi kesempatan bagi yang membenci Anies, bagi menantang Anies untuk membuktikannya. Demikian juga untuk pejabat-pejabat, untuk pemimpin-pemimpin yang lain. Sehingga kita tidak mendukung dengan membabi buta, tidak membenci dengan membabi buta. Dukunglah dengan akal sehat, dengan pikiran jernih, dan bencilah dengan akal sehat dan pikiran jernih, sehingga dukungan ataupun penolakan yang dilakukan itu benar-benar berdasarkan fakta. Kalau menilai seseorang, ini kelebihannya, ini kekurangannya, itu yang bagus. Tidak hanya menilai kekurangannya saja yang dilihat tiap hari, kekurangannya saja. Tidak pula kita menilai dengan kelebihannya tiap hari, kelebihannya saja. Kalau kita mendukung Presiden Joko Widodo misalnya, kita dukung berdasarkan fakta. Nah, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Kalau kita membenci Presiden Joko Widodo misalnya, juga kita benci dengan fakta. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Secara fakta. Jangan pokoknya saya mendukung Presiden Joko Widodo. Saya tidak mau tahu, pokoknya saya mendukung dan dia baik segala-galanya. Demikian juga, pokoknya saya anti Presiden Joko Widodo. Saya tidak mau tahu, pokoknya apapun yang dilakukannya jelek semuanya. Kalau ini yang kita lakukan, kita telah mengingkari kodrat seorang manusia. Manusia itu tidak sempurna. Karena itu, manusia itu ada keburukannya, ada kebaikannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau ingin bangsa ini ke depan makin baik, tidak makin hancur, tidak makin berserakan, mari kita lakukan mendukung dan membenci dengan akal sehat, dengan pikiran jernih. Tidak mungkin seseorang seburuk apapun dia, semua yang dilakukannya adalah jelek, adalah buruk, adalah merugikan. Tidak mungkin pula seseorang sebaik apapun dia, sesempurna apapun dia, semua yang dilakukannya adalah baik,
tidak pernah ada merugikan, tidak pernah ada celah. Tidak mungkin. Dan kita juga berharap kepada pemimpin lain agar orang-orang yang membenci itu atau orang-orang yang mendukung itu, tantang dia. Kalau Anda membenci saya, tunjukkan faktanya apa yang Anda bencikan kepada saya itu. Kalau Anda mendukung saya, sebaliknya juga tunjukkan kepada saya apa faktanya dukungan Anda itu terhadap saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu